Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi. Wa qaffayna, dan telah kami susulkan, ala atharihim, atas jejak-jejak mereka, ya, nabi-nabi Bani Israel, bi'Isa ibn Maryam, dengan mengutus Isa putra Maryam. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan lima baina yadayhi, terhadap apa yang dihadapannya. Minat Taurat, dari Taurat. Wa atainahu, dan kami memberikannya, yaitu memberikan Isa, al-Injila, Injil, fihi, di dalamnya, hudaw wa nur, petunjuk dari kesesatan, wa nur, dan cahaya, wa musaddiqo, dan yang membenarkan lima baina yadayhi, ya, membenarkan terhadap hukum-hukum, terhadap apa yang di hadapannya. Minat Taurat, dari Taurat, wa huda, dan menjadi petunjuk, wa mau'idatan lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sini Ibnu Umar mengatakan bahwa pada waktu itu kaum Yahudi dan Nasrani biasa memutarbalikkan hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan, baik dalam Taurat maupun Injil. Oleh karena itu, melalui kedua ayat ini, ya, Allah menegur mereka agar menegakkan hukum Allah sebagaimana mestinya. Ya. Jadi ini ayat sebelumnya, yaitu Al-Maidah 45 dan 46. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi melalui kedua ayat ini Allah menegur mereka agar menegakkan hukum Allah sebagaimana mestinya. Wal yahkum ahlul Injil, hendaknya memutuskan hukum ahlul Injil, pengikut Injil, bima anzalallahu fi, dengan apa yang telah Allah turunkan di dalamnya. Wa malam yahkum, dan siapa yang tidak memutuskan hukum, tidak berhukum, bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan Allah, faulaika humul fasiqun, mereka itu adalah orang-orang fasik. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Jadi pengikut Injil itu diharuskan memutuskan perkara sesuai dengan apa yang diturunkan Allah di dalam Injil sampai Al-Quran diturunkan. Ya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang fasik, orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah, ada 3 macam. 1, karena benci dan ingkarnya pada hukum Allah. Orang seperti ini kafir namanya, sesuai dengan Al-Maidah 44. Ya, yang kedua, karena menuruti hawa nafsu dan merugikan orang lain dinamakan zalim, itu Al-Maidah 45.
Ya, karena fasek sebagaimana terdapat karena fasek itu sebagaimana terdapat dalam ayat ini, ayat yang ke-47 ini, itu berarti karena fasek. Ya. Wa anzalna ilaika, dan kami turunkan kepadamu Muhammad kitab yaitu Al-Qur'an, bil haqqi, dengan sebenarnya, musaddiqo, yang membenarkan lima baina yadaihi, terhadap apa yang di hadapannya, minal kitab, dari kitab Taurat dan Injil, wa muhaiminan, dan yang menjaga atau menjadi saksi, alaihi, atasnya, fahkum, maka putuskanlah hukum, berhukumlah, bainahum, di antara mereka ahli kitab, bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Wala tattabi', dan jangan engkau mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, amma ja'aka minal haq, dengan meninggalkan apa yang telah datang kepada kamu dari kebenaran, yaitu Al-Qur'an, dari yang benar, yaitu Al-Qur'an. Likullin, setiap umat, ja'alna minkum, telah kami jadikan di antara kalian, syir'atan, syariah. Likullin, bagi tiap-tiap umat, ja'alna minkum, telah kami jadikan di antara kalian, syir'atan, syariah. Wa minhaja, dan jalan agama, minhaj. Jadi syariah dan minhaj, ya, jalan agama. Walau sya'allah, dan sekiranya Allah mengendaki, la ja'alakum ummatan wahidatan, niscaya Allah akan menjadikan kalian semua menjadi umat yang satu. Ya, yang satu. Jadi satu, jadi syariatnya tidak ada bedanya, satu aja. Nah, kalau yang terjadi adalah syariat yang berbeda-beda. Setiap umat punya syariat. Kalau Allah berkehendak, niscaya akan jadikan umat satu, yang satu saja, umat yang satu, yaitu satu syariat, nggak ada perbedaan syariatnya. Walakin, akan tetapi, liyabluwakum, dia Allah hendak menguji kalian, fi ma'atakum, terhadap apa yang Allah turunkan, datangkan kepada kalian. Maka dari itu, fastabiqul khairat, hendaknya kalian berlomba-lomba dalam kebajikan. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah tempat kalian kembali, jami'an, semuanya. Fayunabbi'ukum, lalu dia beritahu kalian, bima kuntum fihi takhtalifun, dengan apa yang dulu di dalamnya kalian perselisihkan. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, yaitu Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan benar dan tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi untuk sebagai ukuran kebenaran ada di Al-Quran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelumnya maksudnya, ya, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Ya, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukan kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, anihkum, dan hendaklah kalian berhukum atau memutuskan hukum, bainahum, di antara mereka, bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Wala tattabi', dan janganlah engkau mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Wahzarhum, dan hati-hati terhadap mereka. Ayyaftinuka, agar tidak mereka menyesatkan kamu. Nah, an ba'di ma anzalallahu ilaik, dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Fa in tawallau, lalu jika mereka berpaling, fa'lam, maka ketahuilah, annama, bahwa yuridullah, Allah menghendaki ayyusibahum, untuk memberi
mereka musibah bibak di dzunubihim, karena sebagian dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran, dan sungguh kebanyakan minan nas dari manusia la fasikun, benar-benar orang yang fasik. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Ya. Kami telah memerintahkan kepadamu, wahai Rasulullah, untuk memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Jangan kamu, Muhammad ya Muhammad, jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka dalam menentukan putusan. Ya, berhati-hatilah supaya mereka tidak memalingkanmu dari setiap apa yang diturunkan Allah kepadamu. Ya, jika mereka berpaling dari hukum Allah dan menginginkan yang lainnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan menimpakan kerusakan dalam urusan-urusan mereka di dunia. Karena jiwa mereka yang rusak oleh sebab-sebab dosa-dosa yang mereka perbuat dengan melanggar hukum Allah, dengan melanggar hukum dan syariat Allah, ya, sedang di akhirat kelak Allah akan memberikan ganjaran atas segala perbuatan mereka. Jadi sesungguhnya kebanyakan manusia menentang hukum Allah. Ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran menetapkan asas teritorial hukum. Ya, ini menunjukkan bahwa Al-Quran menetapkan asas teritorial hukum dalam artian bahwa syariat Islam diterapkan pada penduduk di wilayah-wilayah Islam. Ya, jadi syariat Islam diterapkan pada penduduk di wilayah-wilayah Islam. Wa inna katsiran minan nas la fasiqun, dan sungguh kebanyakan dari manusia adalah benar-benar fasik. Afa hukmal jahiliyah yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman, wa man ahsanu minallahi hukman, dan siapakah yang lebih baik dari Allah dalam hukumnya? Liqaumin yuqinun, bagi kaum yang mereka yakin. Ya. Waman, dan siapakah ahsanu, lebih baik minallah, dari Allah, hukman, dalam hukumnya. Liqaumin, bagi kaum yang yuqinun, mereka yakin. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agama? Nah, di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ka'ab bin Usaid, Abdullah bin Suryah, dan Syais bin Qais yang suatu saat mendatangi Rasulullah dan berkata, Muhammad, sesungguhnya kau telah mengetahui kami. Ya, kau telah mengetahui kami adalah para pendeta Yahudi yang terhormat dan dihargai. Jika kami jika kami mengikuti engkau, orang-orang Yahudi juga akan mengikuti dan tidak akan menentang kami. Sesungguhnya di antara kami dan kaum kami telah terjadi perbedaan pendapat. Karena itu sekarang kami minta keputusan darimu atas perselisihan yang terjadi antara mereka. Ya, berilah kemenangan pada kami atas mereka dan kami akan beriman kepadamu. Namun Rasul tidak mau melakukan hal itu. Ya. Maka akhirnya ayat ini diturunkan. Dan hendaklah engkau Muhammad memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka.
Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara, jangan kalian jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani auliya'a, sebagai pemimpin atau pelindung, ba'duhum auliya'u ba'd, sebagian mereka adalah pemimpin, sebagian dari mereka ya yang lain. Wa may yatawallahum, dan siapa yang mengangkat mereka minkum di antara kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia adalah bagian dari mereka. Innallaha, sungguh Allah, la yahdi, tidak memberi petunjuk, al qaumal zalimin, kepada kaum yang zalim. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu, sebagai pemimpin, ya. Jangan kau jadikan pemimpin, ya, orang Yahudi, orang Nasrani. Ya. Mereka satu sama lain itu saling melindungi. Ba'duhum auliya'u ba'd. Jadi mereka satu sama yang lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia atau pemimpin, ya, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Di sini Ubadah bin Samit berkata bahwa Bani Qainuqa berperang. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin Yahudi, mendukung mereka dari belakang. Namun aku mengambil sikap yang berlawanan dengannya. Ini kata Ubadah bin Samit. Aku lebih memilih untuk mengingkari perjanjianku dengan Bani Qainuqa. Pergi menemui Rasulullah, mengikrarkan diri beriman kepada Allah dan menyatakan kesetiaan pada Rasul. Karena ikrarku terhadap Rasul itu, maka aku telah terbebas dari perjanjian dengan orang-orang kafir dan kekuasaan mereka. Lalu turunlah ayat ini, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpin, ya, atau teman setiamu. Karena satu sama lain mereka saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia ataupun pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Ya, sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Fatara alladzina fi qulubihim maradun. Fatara, maka kamu akan melihat alladzina, orang-orang yang fi qulubihim, di dalam hati mereka. Maradun, penyakit hati, ya, kemunafikan. Yusari'una, mereka segera datang, fihim, pada mereka, yaquluna, mereka sambil berkata, nakhsha, kami takut, antusibana da'iroh, bahwa akan menimpa kepada kami bencana. Fa'asallahu, maka mudah-mudahan Allah, ayyatiya, akan mendatangkan bil fathi, kemenangan, ya. Au amrin, atau keputusan min indihi, dari sisinya. Fayusbihu, maka mereka menjadi alama asarru, atas apa yang mereka sembunyikan, fi anfusihim nadimin, di dalam diri mereka keraguan, yaitu orang-orang yang menyesal diri mereka ataupun keraguan, ya, di dalam diri mereka, ya, orang-orang yang menyesal. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan berkata, kami takut akan bencana, akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya, atau suatu keputusan dari sisinya, dari sisi Allah, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Wa yaqulul ladzina amanu, dan akan berkata alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ahaula, apakah mereka alladzina aqsamu billah, orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah, jahda aimanihim, sungguh-sungguh aimanihim, sumpah mereka, innahum, bahwa mereka lama'akum, benar-benar bersama kalian dalam agama, habitat a'maluhum, sia-sia a'maluhum, amal perbuatan mereka, amal-amal mereka, fasbahu, maka mereka menjadi khosirin, orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat.
Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar beserta kamu? Segala amal mereka menjadi sia-sia sehingga mereka menjadi orang yang merugi. Jadi dengan penuh keheranan terhadap orang-orang munafik, pada saat itu orang-orang yang beriman berkata, mereka itukah orang-orang yang bersumpah bahkan dengan sangat berlebihan dengan nama Allah bahwa mereka akan bersama kalian dalam agama dan beriman seperti kalian. Ya, mereka telah berbohong dan perbuatan mereka menjadi sia-sia hingga rugi iman dan rugi pertolongan orang-orang mukmin. Ya, dengan heran ketika rahasia orang munafik itu terbongkar. Ya, di dunia dibuka aibnya, di akhirat mendapatkan siksa. Ya, orang munafik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum, siapa murtad di antara kalian an dinihi, dari agamanya, fasaufa, maka kelak ya'tillah, Allah akan datangkan pengganti mereka, biqaumin, dengan suatu kaum, yuhibbuhum, dia mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintainya, azillatin, mereka penuh kasih sayang, alal mu'minin, terhadap orang mukmin, a'izzatin, sangat keras, alal kafirin, terhadap orang kafir, yujahiduna, mereka berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, wala yakhafuna, dan mereka tidak takut laumata laim, celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullah, demikian itu karunia Allah, ya. Yu'tihi mayyasha, yang diberinya kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Wahai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kalau Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Ya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Ya, itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Innama waliyukumullah wa rasuluhu, sungguh pemimpin kalian adalah Allah wa rasuluhu, dan rasulnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, alladzina yuqimunas shalah, ya, mereka yang mendirikan sholat, wa yu'tunaz zakat, dan mereka menunaikan zakat, wa hum raki'un, dan mereka tunduk rukuk, ya, orang-orang yang tunduk kepada Allah. Ya, sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan selalu tunduk kepada Allah. Nah, ini asbab nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat ini adalah ketika Ammar bin Yasir mengatakan bahwa suatu ketika seorang pengemis datang kepada Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali sedang sholat sunnah, ya, kemudian dia melepaskan cincinnya dan memberikannya kepada pengemis itu. Nah, karena itu Allah menurunkan ayat ini. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman, yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. Wa may yatawallallaha wa rasulahu, dan siapa yang menjadikan Allah sebagai pemimpin, wa rasulahu, dan rasulnya, waladina amanu, dan orang-orang yang beriman, fa inna, maka sungguh, hizballah, golongan Allah, humul ghalibun, mereka itulah yang menang. Dan barang siapa menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Ya, di sini Zuhri mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Ubay yang memegang teguh sumpahnya kepada Bani Qainuqa, dan Ubadah bin Samit yang melepaskan diri dari sekutunya. Ya, maka ayat ini turun, dan barang siapa menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidu, jangan kalian jadikan alladzina takhadu dinakum. Jangan kalian jadikan orang-orang yang menjadikan dinakum, agama kalian, huzwa, sebagai bahan ejekan, walaiba, dan permainan, minalladzina utul kitab, dari orang-orang yang mereka diberi Alkitab, kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, min qablikum, dari sebelum kalian, wal kufara, dan orang-orang kafir, auliya'a, pemimpin, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan. Itu diantara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik, ya, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang yang beriman. In kuntum mu'minin. Nah, janganlah kalian menjadikan musuh-musuh Islam itu, yaitu orang Yahudi, Nasrani, orang musyrik, yang menjadikan agama kalian sebagai bahan ejekan dan main-mainan, itu sebagai penolong. Ya, jangan jadikan perwalian kalian, jangan jadikan perwalian kalian kepada mereka. Ya, takutlah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Ya, diling-ling selawase.